Setelah beberapa kali gue membahas mengenai FIFO, bagaimana mendapatkannya, kemudian tiketnya apa aja, tipe-tipe FIFO itu apa aja, gue lupa satu hal yang harus gue bahas mengenai tax FIFO di Australia yang sangat penting banget untuk lu pada tahu. Jadi hal pertama yang lu harus tahu bahwa tax untuk WHV itu berbeda dengan PR ataupun citizen. Jadi working holiday visa memiliki tax bracketnya tersendiri. Maksudnya apa? Jadi ini gue kasih tahu. Jadi klasifikasi tax working holiday visa itu ditentukan dengan gaji kalian per tahun. Jadi bisa lihat nanti di sini bagannya dari 0 sampai 45.000 dolar per tahun salary kalian akan kena tax sebesar 15%. Kemudian dari 45.000 sampai sekitar 135.000 per tahun, itu kalian mendapatkan tax sekitar 30%. Di atas 135.000 dolar sampai 190 dolar, itu kalian mendapatkan tax sekitar 37%. Dan di atas 190.000 dolar per tahun, kalian mendapatkan tax sebesar 45%. Gila banget, gede banget. Cuman untuk sebagai working holiday visa, kayaknya itu kita nggak usah terlalu pusingin ya. Pokoknya rata-rata anak-anak WHV itu untuk kisaran 45.000 sampai 135.000 itu tax bracket yang paling harus kita waspadai dan kita harus selalu aware. Triknya di sini ya, permasalahan untuk tax yang di FIFO, biar langsung spesifik penjelasan mengenai FIFO-nya ya. 45.000 kalian dapat gajinya itu sebagai FIFO, sebagai pengalaman pribadi gue ya, as a TA lah. Itu cepat banget kalian akan reaching 45.000 gitu loh. Gue bisa jamin itu sekitar 6 bulan lah gitu. Kalau kalian lumayan konstan, like every one month, like 2 weeks working as a TA itu 6 months kalian langsung reaching 45.000, itu sekitar 15% kan. Itu sangat-sangat oke banget. Cuan itu kenceng, cuan itu banyak banget. Cuman mostly people don't know when you ya, yang gue jelasin sebelumnya lagi mengenai tax bracket bahwa di atas 45.000 lu tuh harus switch tax ininya, persentasenya gitu loh. Kalau lu udah di atas 45.000, ketika lu cek di payslip lu bahwa lu udah masuk kategori sekitar 60.000 per year, 70.000 per year, tapi kalau lu masih dipotong 15%, that's a very bad news. Kenapa? Harusnya lu 30%. Permasalahannya apa bang gitu loh. Nah, permasalahannya begini. Tax di Australia itu one of one of the most sistemnya tuh keren banget, sistemnya tuh sangat-sangat transparan dan semua itu bisa ke-track. Jadi kalau lu misalnya bayarnya cuma 15%, tapi lu harus bayarnya 30%, sisa 15% itu akan dikategorikan sebagai utang. Dan utang itu akan terus dicek sama ATO, itu badan pajak di Australia di sini ya. Jadi dengan kalender pajak tahunan itu yang tiap bulan Juni, yang kalian tahu, bulan Juli. Jadi per tanggal 1 Juli sampai per tanggal 30 Juni itu satu kalender financial year di Australia. Jadi biar kalian tahu juga untuk teman-teman yang baru WHV, setiap tanggal 1 Juli itu kalian di-reset dari nol lagi. Jadi gaji kalian misalnya payslip itu dari nol lagi. Sehingga ketika teman-teman dengan definisi seperti ini tahu bagaimana atur strategi untuk ngecek gitu loh kan, gaji kalian per tahun itu seperti apa, dan antisipasi untuk langsung switch tax bracketnya itu dari 15% menuju 30%. Hujan lagi. Lihat nih. Wih, sedikit off topic by the way, ini gue lagi di lokasi tempat kerja saat ini, 2 jam dari Perth. Tempat akomodasi gue lumayan oke sih. But yeah, look at this, it's pacing down. Oh man, look at this. Sheesh. Jadinya itu yang menurut gue informasi yang sangat penting, apalagi kalau lu pada casual job as a TA, yang gue tahu banyak banget company yang kalian kerja bareng gitu, misalnya 2 company atau 3 company. Make sure you don't forget to update your tax to each company, karena lu bakal kena zong banget yang lu kira cuannya banyak, dapat terus duit banyak gitu kan, lu kayak kerja bagai kuda, gue tahu kan, langsung cuan, cuman by the end of the year, like per tanggal 30 Juni kemudian lu cari tax agent, langsung dicek bes langsung, oh begini, lu pendapatan lu segini, tax yang lu harus bayar segini, tapi tax yang lu bayar cuma segini, sisanya ya lu nombok, jadinya bukan untung tapi buntung. Itu yang menurut gue sangat-sangat penting, karena banyak banget teman-teman yang mungkin informasi ini nggak terlalu disebarluaskan banget, cuman disebarin by spread of mouth gitu kan. Jadi gue mau kasih tau di sini yang kalian harus tahu, dan juga gue sangat menganjurkan bahwa jangan terlalu gue tahu banyak banget beredar yang tax yang bisa kasih lu banyak buat tax return, but highly unrecommended for that one, karena ATO itu bisa
nge-track balik 5 tahun terakhir bagaimana financial kalian, sehingga kalau kalian kayak 1-2 tuh bahkan tiap tahun kemudian terus-terusan yang ngambil doji tax return, itu cukup hal yang sangat-sangat merugikan diri sendiri eventually. So it's very not recommended. Meskipun di awal pembahasannya sepertinya sangat-sangat menegangkan, cuman ada sisi bagusnya juga yang akan gue share mengenai di tax claim di FIFO ini ya. Kebanyakan ya lu tahu juga klaim-klaim yang bisa lu pakai yang karena pengeluaran-pengeluaran yang lu pakai untuk pekerjaan di FIFO itu lumayan banyak ya. Salah satunya adalah tiket gitu. Misalnya tiket sekalian yang sering gue bahas ya, tiket untuk dapetin FIFO itu semua bisa diklaim gitu kan. Meskipun banyak beberapa hal yang harus juga kalian mengerti bahwa klaimnya itu hanya bisa pada satu tahun financial year tersebut apabila kalian dapat tiketnya gitu. Jadi dapatnya tahun lalu, klaimnya tahun depan itu udah nggak bisa lagi. Jadi kalian harus melakukan administrasi kalian masing-masing, cek benar-benar semua apa aja yang udah kalian lakukan, yang kalian spend untuk melakukan pekerjaan tersebut. Meskipun ada juga yang mereka bilang kayak itu nggak bisa diklaim karena tiketnya itu harus kalian gunakan ketika melakukan pekerjaan, bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadinya kalau kalian udah mendapatkan pekerjaannya gitu kan, kemudian kalian disuruh up level gitu, jadi sebagai role baru gitu kan. Kemudian company-nya nggak memberikan uang gitu, nggak bayarin kalian tiket itu, jadi kalian harus dari kocek sendiri, itu bisa diklaim. So, it's big different ya. Cuman intinya memang bisa diklaim tiket-tiket tersebut, sertifikat tersebut. Namun apabila ada beberapa tax agent yang bilang tidak bisa, alasan salah satu yang paling fundamental adalah karena you are going to get the job. It is not the way it is. Kalau mau klaim tiketnya, you are supposed to do the job gitu, karena kalian harus sudah mendapatkan pekerjaannya, kemudian baru mendapatkan tiketnya, baru itu bisa diklaim. Cuman kayak work boots, kemudian uniform, jacket, kemudian misalnya kayak laundry powder segala macam, itu banyak yang bisa diklaim gitu kan. And yeah, that's pretty much everything that I want to talk about tax on FIFO industry. I also put the link of the ATO down below if you want to check further. And yeah, thank you for watching this video. And as usual, stay safe everyone. Bye-bye.